Selamat siang saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Haris Ben siang ini dalam Dialog TVRI. Pada siang ini kita akan berbicara mengenai komitmen pemerintahan Jokowi terhadap kehutanan. Kita tahu bahwa pemerintahan baru dengan kabinet yang baru ini tumbuh sebuah ekspektasi yang cukup tinggi terhadap penyelesaian masalah kehutanan yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam masa kampanyenya dulu pernah bertekad untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan yang kemudian ditelurkan dalam 18 butir program ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo setelah menjadi presiden. Dan untuk itu kita akan berbicara mengenai masalah kehutanan ini dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Studio 6 TVRI pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Wimar Witular dari Yayasan Perspektif Baru. Selamat siang Pak Wimar. Selamat siang Mbak. Terima kasih sudah hadir ya. Saya terima kasih Sehat, Pak? diundang. Alhamdulillah. Bapak segar sekali. Dan yang kedua adalah dari Greenpeace Indonesia, Kepala Greenpeace Indonesia Bapak Longgena Ginting. Selamat siang Pak Longgena. Selamat siang Pak Aris. Dan yang ketiga adalah Ibu Khalisa Khalid atau yang lebih dikenal akrab disebut dengan Mbak Alin. Ya, selamat siang. Mbak Alin Mas. dari adalah koordinator divisi kampanye dan perluasan dari Walhi. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Saya ke Pak Wimar dulu. Baik Pak. Iya, kabinet baru, pemerintahan baru, Pak Presiden Joko Widodo optimis bahwa masalah kehutanan bisa diselesaikan dalam masa pemerintahannya, seperti yang disampaikan dalam debat Cawapres dan Cawapres beberapa waktu lalu nih Pak. Pak Wimar optimis juga nggak Pak? Kalau Jokowi optimis, saya optimis. Karena tidak ada gunanya kita menyebarkan pesimisme pada orang yang sedang punya niat, dan juga tidak ada alasan untuk menyangsikan sekarang. Sampai sekarang isyarat-isyarat dari presiden yang baru dan bahkan dari menteri yang baru itu semua menuju pada arah yang baik. Apa yang membuat Pak Wimar optimis? Pertama, Menterinya kah atau enggak. programnya kah? Enggak, kan menteri nggak usah punya visi, menteri itu pelaksana. Ya. Visinya ada di Jokowi JK lah gitu. Nah, terus saya optimis karena penggabungan itu menimbulkan banyak pertanyaan yang semuanya dalam bidang administrasi, tapi orang khawatir bahwa kepentingan lingkungan hidup tenggelam di bawah kekuasaan kehutanan yang sudah berpuluh-puluh tahun berkuasa besar dengan uang besar, dengan kepentingan korporasi besar. Tapi kalau melihat Jokowi, dia bukan akan melanjutkan yang dulu, tapi dia akan membawa kepercayaan rakyat membuat sesuatu yang baru. Isyarat yang pertama yang positif adalah bahwa penamaannya itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi Anda yang suka nulis Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu salah, terbalik. Menteri Lingkungan Hidup dan, maaf ini kameranya yang mana Pak ya? Iya, enggak, oke. Enggak apa-apa, kita alamiah, santai kan? Nanti kameranya ngikut Bapak aja. Enggak, soalnya saya ingin melihat kamera biar kelihatan saya ini jujur. Jadi, kalau Anda menulis Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, itu salah. Sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan penting, karena adalah mindset, cara pandang, filosofi lingkungan hidup yang mengatur segala dalam hutan, yaitu perlakuan hutan sebagai aset yang abadi, bukan sumber produksi kayu atau kelapa sawit atau karet pun, apalagi batu bara. Jadi itu sudah optimis. Dan dalam ucapan-ucapan selanjutnya, Menteri juga dalam pertemuannya dengan LSM, nanti Pak Longgena bisa cerita, beliau menegaskan yang harus dibuat sekarang adalah peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan hutan. Ya. Dia tidak bicara mengenai ekspor, dia tidak bicara mengenai penghasilan, itu perlu, tapi sekarang tekankan dulu yang perlu nih lingkungan hidup. Ya, mari kita bicara sesuatu hal yang real, Pak Longgena. Ya. Kita bicara yang konkret aja, Pak. Bencana ekologis, kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut sudah menjadi tugas PR utama kabinet yang baru ini. Sudah seberapa rusak, Pak? Ya. Baru saja ada satu buah laporan dari Universitas Maryland di Amerika mengatakan bahwa kita sekarang pemegang rekor deforestasi dunia, mengalahkan Brasil. Rekor kita nomor 1, Pak? Nomor 1, jadi itu artinya tingkat deforestasi hutan tropis kita paling tinggi di dunia. Itu sangat mengkhawatirkan. Seberapa besar? 800.000 hektar per tahun. Itu antara dari tahun 2008 sampai 2012 ya. Dalam waktu 4 tahun sudah? Ya, per tahun. Jadi itu rate-nya per tahun. Bahkan lebih tinggi dari perkiraan kami sendiri. Kami memperkirakan 625.000 hektar per tahun. Jadi ini
tanda sangat mengkhawatirkan bahwa deforestasi tinggi. Juga kebakaran hutan itu juga tanda bahwa hutan kita sudah rusak parah ya. Terutama kalau kita bicara tentang gambut. Kebakaran hutan sekarang sebetulnya ada di lokasi gambut. Kalau kita lihat hotspot tahun ini saja, atau kalau mau ditarik 5-10 tahun ke belakang pun, hotspot itu ada di lahan gambut. Kebakaran ada sangat terkait dengan kerusakan lahan gambut. Jadi mengatasi kebakaran hutan memang harus juga mengatasi masalah di gambut, melindungi gambut. Jadi itu tanda bahwa kerusakan di Riau kebakaran hutan sudah 17 tahun terjadi. Sekarang ini Sumatera Selatan gitu ya. Jadi dan itu berulang terus. Kalimantan juga, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Juga. Seperti itu potret kehutanan kita sekarang sangat mengkhawatirkan. Dan saya pikir ini harus segera dihentikan, karena itu menurut kami salah satu prioritas juga bagi pemerintahan yang baru juga bisa mengatasi sampai ke akar masalahnya dengan cara perlindungan gambut ya, mereview izin-izin yang sudah terlanjur keluar di lahan gambut, mempercepat kebijakan one map policy. Semua itu sebetulnya sudah dicanangkan oleh pemerintah ini, sehingga tapi kita ingin mendukung itu, menyambut itu agar terjadi kemajuan. Ya. Salah satunya one map policy itu ya. Kepada Walhi juga Presiden Jokowi kan juga pernah menyampaikan kalau tidak salah 18 butir pernyataan ataupun action yang akan dilakukan. Sejauh ini Walhi melihatnya bagaimana? Apakah sudah 18 poin itu sudah tercakup masalah kita semua? Ya, pertama memang 18 komitmen Jokowi itu disampaikan pada Konferensi Nasional Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Walhi ya, tanggal 14 Oktober. Dan kami menyambut baik sebenarnya setidaknya ada 18 komitmen. Dan itu sama dengan visi misi nawacita yang ada di dalam dokumen nawacita Jokowi. Artinya memang visi misi untuk keselamatan lingkungannya begitu tinggi komitmennya. Nah, ini yang akan kita uji dalam program dan rencana aksi yang nanti akan dijalankan oleh para menteri-menteri ya. Salah satunya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang menjadi prioritas kita ada banyak sekali berbagai agenda, termasuk review terhadap berbagai kebijakan yang selama ini tumpang tindih. Kami berharap sebenarnya one policy itu dimaksudkan untuk menata gitu ya, yang selama ini carut marut pengelolaan sumber daya alam, dan yang paling besar memang kalau kita lihat dalam konteks kewenangannya di kehutanan. Carut marut pengelolaan kehutanan itu begitu luar biasa. Kami memahami sebenarnya konteks Jokowi JK menggabungkan dua kementerian ya. Pertama bahwa persoalan kehutanan itu bukan cuma soal perdagangan kehutanan gitu ya, tapi juga ada soal konservasi, ada soal perlindungan lingkungan, tapi selama ini diabaikan. Tapi memang dalam konteks janji Jokowi untuk memperkuat institusi lingkungan hidup juga kami pertanyakan, karena dengan penggabungan itu menurut kami bukan salah tapi tidak tepat, belum waktunya begitu ya. Tapi tentu harus kita ini adalah tantangan yang kami kemudian sampaikan adalah bagaimana kementerian baru ini menjawab berbagai tantangan persoalan lingkungan hidup, termasuk bagaimana bisa menjabarkan 18 komitmen politik Jokowi. Ya, saya ke Pak Wimar. Ini kan sudah terjadi, sudah digabungkan. Walhi bilang mungkin belum tepat. Bagaimana menurut Anda? Mungkin belum tepat, tapi sekarang kan ada kaidah yang sering dipakai dalam industri modern. We are not seeking for excellence, but for as long as it works. Jadi lebih baik dia jalan daripada mencoba tepat dan nggak jadi. Pasti tidak tepat, pasti ada yang lebih baik. Tapi ibarat Jokowi ini pelatih, bagi dia formasi ini yang paling tepat. Nanti kita lihat aja masalahnya, pilihan kita sekarang mendukung atau melawan gitu. Dan saat ini kalau harus milih ya lebih baik mendukung, tentunya secara kritis. Jadi kalau ketidaktepatan itu terbukti, bisa langsung kita mohon pada beliau. Iya, dalam pandangan Pak Wimar, dalam pemerintahan sebelumnya, periode Presiden SBY, kebijakan yang dibuat apakah sudah pro pada lingkungan? Sudah, kebijakannya pro, tapi pelaksananya tidak. Jadi SBY adalah seorang presiden yang besar dalam visinya, tapi dalam pelaksanaannya praktis masih lemah, mengecewakan. Di dalam bidang perubahan iklim atau lingkungan misalnya, inisiatif SBY di akhir 2009
waktu konferensi, dari mulai pidato di Pittsburgh, itu sangat luar biasa. Satu-satunya kepala negara dari negara berkembang yang membuat komitmen untuk menurunkan emisi karbon 26%, kalau sendiri 41%, kalau bantuan negeri, sampai mendatangkan komitmen pada berbagai negara, antara lain Norwegia, $1 billion, tapi atas dasar performance proyek. Jadi sampai sekarang $1 billion belum keluar juga karena belum ada yang bisa dibayar. Nah, itu gap antara visi dan pelaksanaan itu kelihatan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sekali lagi. Tapi jasanya SBY adalah bahwa sekarang Jokowi tidak usah membuat nama lagi di forum internasional karena sudah dikenal. Kita sudah diundang di semua COP, kita itu berperan di semua forum lingkungan, kita bicara. Kebetulan karena hutan kita termasuk yang banyak dan polusinya terbanyak. Tapi sekarang kerja. Jadi saya bukan memuji Jokowi, tapi tepat dia kerja sekarang. Iya, kita langsung saja tanya sama yang bekerja di lapangan ini, Pak Longgena. Ini dari yang ditemukan oleh Greenpeace sendiri, pemetaan masalahnya sudah seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat ya, kondisi sekarang di mana hutan menjadi dia kan sebagai komoditas ya, sehingga memang banyak, salah satu kalau kita lihat itu banyak konversi yang terjadi, apakah itu untuk hutan perkebunan sawit monokultur, perkebunan HTI, itu salah satu. Ancaman terbesar dari konversi itu adalah kelapa sawit, bubur kertas, dan pertambangan. Itu pertama. Kita juga menghadapi banyak penebangan yang tidak berizin atau ilegal ya, atau merusak, yang juga sayangnya masuk ke kawasan-kawasan moratorium ya. Kita identifikasi banyak sekali kawasan moratorium yang seharusnya tidak ada aktivitas, juga terkena atau mengalami banyak kerusakan. Jadi itu semua kita tahu juga banyak pembangunan infrastruktur ya, ada MP3EI sekarang yang mempercepat kawasan-kawasan pembangunan di beberapa kawasan di Indonesia, yang mendorong proses ekstraktif, apakah itu pertambangan, apakah itu kehutanan, mineral dan sebagainya. Itu semua membuat memang percepatan kerusakan itu bisa gampang sekali dilihat di seluruh Indonesia. Pemetaannya sudah cukup jelas, banyak informasi, data yang bisa disampaikan dari beberapa jaringan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan dan sebagainya. Beberapa waktu lalu Greenpeace pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk supaya bisa belusuan ke lokasi kebakaran hutan dan juga lahan gambut. Apa nanti yang ingin ditunjukkan sama Pak Presiden? Ya, kebetulan sebetulnya kita yang bertiga di depan ini adalah organisasi yang memprakarsain agar Pak Jokowi mendorong melakukan belusukan hutan, untuk melihat langsung kondisi di sana, bertemu masyarakat, dan ini juga sebetulnya diminta oleh warga Riau sendiri, Pak Abdul Manan, sehingga Pak Jokowi bisa langsung melihat dan bisa menawarkan solusi ya atas kebakaran hutan ini, melihat langsung di lapangan seperti juga yang dilakukan selama ini, sehingga kita ingin agar proses mengatasi kebakaran hutan bisa lebih cepat dilakukan. Iya, tapi sebentar Pak, kita kembali mengimbau kepada pemirsa di rumah untuk dapat berpartisipasi dalam dialog TVRI ini. Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami di nomor telepon 021-57-434-76 atau di 574-3478. Baik, saya ke Mbak Alin. Tadi Mbak Alin menyinggung soal moratorium mengeluarkan izin ya tadi tentang perizinan. Ya, tapi pada kenyataannya izin itu masih tetap dikeluarkan. Ya. Faktanya dalam temuan data terakhir yang dilansir, akhirnya kita jadi juara 1 untuk deforestasi. Artinya kan sebenarnya betul tadi seperti yang Pak Wimar sampaikan, dalam pemerintahan sebelumnya ya, SBY punya visi yang bagus, bahkan berani berkomitmen di internasional untuk penurunan emisi. Tapi memang ada dualismenya, kemudian itu tidak jalan dalam implementasi di lapangan begitu ya. Izin tetap dikeluarkan meskipun sudah ada impres moratorium begitu. Nah, ini yang sebenarnya kami dorong agar pemerintahan ke depan, pemerintahan saat ini ya, pemerintahan saat ini Jokowi JK, langkah yang pertama yang bisa dilakukan adalah segera mereview kebijakan
sektoral pengelolaan sumber daya alam yang selama ini kita tahu tumpang tindih tadi, dan dalam pandangan kami One Map Policy ini menjadi tools untuk bisa mengharmonisasi gitu ya, sehingga ke depan tidak ada lagi izin-izin yang basisnya sektoral dan saling tumpang tindih. Kalau di overlay satu kawasan itu izinnya bisa melampaui dari luasan kawasan itu sendiri gitu. Itu saking tumpang tindihnya gitu ya. Ada HTI di situ, ada sawit di situ, ada tambang di situ. Nah, ini yang semakin membuat carut marut dan artinya itu korbannya adalah lingkungan dan masyarakat. Pak Wimar, seperti dikatakan Pak Longgena, kebetulan bukan kebetulan juga memang sengaja Greenpeace, Walhi dan Perspektif Baru itu memang memprakarsai masyarakat untuk mengajak Jokowi belusukan melihat asap, sebab belusukan itu terbukti senjata yang efektif untuk beliau sendiri. Dia kalau lihat sendiri bisa langsung bertindak. Di Sinabung begitu, di tempat lain begitu, dulu di DKI juga di Tanah Abang. Jadi kalau Pak Jokowi bisa sampai ke sana, dia akan menghayati betul bagaimana urgensi masalahnya. Ada mitra kerja yang keempat yang tidak hadir di sini yang sangat efektif, yaitu change.org ya. Satu website yang dimana Anda bisa login dan ikut mendukung petisi yang kami buat agar Presiden melihat sendiri ke hutan Riau. Dari mulai hari pertama beberapa ratus ribu, sekarang sudah lebih dari 15.000 tadi pagi saya lihat. Sambil kita bicara juga nambah. Jadi itu menunjukkan bahwa banyak orang yang tersentuh oleh masalah ini, walaupun dia tidak tinggal di hutan, karena ini adalah cerita manusia, human story. Ada Pak Abdul Manan yang adalah warga asli Kepulauan Meranti di Riau, yang bercerita bahwa bagi dia 1 tahun itu bukan 12 bulan, tapi hanya 9 bulan, so 3 bulannya tertutup kabut. Nah, dari tahun ke tahun selama 17 tahun, anak-anak yang lahir dalam kurun waktu tersebut sudah menganggap bahwa wajar saja bahwa setiap tahun itu ada masa di mana asap itu muncul. Padahal tidak perlu, karena ini semua bersumber pada kebijakan pemerintah yang tidak bijaksana, di mana pemerintah mendahulukan kepentingan pengubah fungsi hutan, kelapa sawit, bubur kertas, batu bara kalau di Kalimantan. Itu tidak perlu sama sekali. Pak Abdul Manan itu dan keluarganya tuh menghisap asap setiap hari selama 3 bulan. Ya, Pak Longgena, Pak, Greenpeace itu adalah organisasi yang internasional yang memiliki perwakilan di seluruh negara. Bagaimana kemudian Greenpeace bisa memposisikan diri kemudian bersinergi dengan pemerintah dan juga organisasi lainnya untuk menuntaskan masalah kehutanan kita ini? Ya, pertama kita melakukan kampanye, menunjukkan masalahnya. Kita juga melakukan menyaksikan langsung kerusakan tersebut dan melakukan aksi agar terjadi perubahan ya. Jadi bekerja sama dengan organisasi lokal dan kita juga jaringan internasional menunjukkan bahwa perlu mendorong otoritas berubah itu dan juga para pelaku bisnis. Mereka juga harus merubah behavior mereka, perilaku bisnis mereka agar profit tidak ditaruh di atas kepentingan lingkungan atau apalagi manusia gitu. Jadi kita ingin merubah itu dengan mengungkapkan masalah dan juga solusi. Jadi itu yang kita dorong, termasuk di kehutanan misalnya kita expose kerusakan di hutanan, kita expose aktor-aktornya dan kita dorong solusinya juga gitu. Sudah termasukkah semua itu dalam visi misi Pak Jokowi itu? Ya, ada banyak visi misi yang kita pikir itu juga cukup pro pada lingkungan, seperti dalam visi misi yang disampaikan ada terhadap ingin mendorong penebangan ilegal, yang anti mafia sumber daya alam. Bahkan dalam konferensi yang dilaksanakan Walhi 2 minggu lalu, beliau mengatakan akan membentuk satgas anti mafia sumber daya alam. Saya pikir itu cukup bagus agar bisa efektif membantu Presiden mengatasi di mana sebetulnya ya kerja para mafia ini agar yang merugikan negara ya, dan itu sebetulnya kita dukung ke sana.
Seperti Bu Amali ingin menambahkan, silakan. Ya, artinya sebenarnya itu tadi ya, beberapa komitmen yang menurut kami cukup baik, untuk terus kita support, untuk kita dorong ya, termasuk komitmennya untuk memberikan perlindungan secara total terhadap lahan gambut dan hutan alam. Nah, ujinya mari kita uji pada kasus kebakaran hutan, gitu ya, sehingga belusukan menjadi penting bagi Jokowi untuk bisa menangkap persoalan sebenarnya di lapangan, dan kemudian juga penegakan hukum tidak kalah pentingnya, karena ini juga janji politiknya penegakan hukum. Nah, ini dari kasus yang kami laporkan ke KLH sendiri ada 117 perusahaan yang kami laporkan dan baru 8 yang ditindak. Artinya dari 117 perusahaan yang melakukan, perusahaan yang melakukan, yang kami baru 8 yang ditindak. Ya, tindakannya dan baru satu yang divonis ya. Artinya sebenarnya tugas berat bagi Pak Jokowi dan JK, serta tentu saja Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apakah kita perlu membentuk peradilan lingkungan hidup? Ya, itu salah satu agenda politik lingkungan yang didorong oleh Walhi dan telah kami sampaikan sejak awal pada saat Jokowi menjadi kandidat presiden kala itu, 12 Mei. Kami menyampaikan kenapa menjadi penting ada peradilan lingkungan di Indonesia. Kita tahu bencana ekologi sudah luar biasa, 300% peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Kemudian yang itu tadi misalnya asap ya, 17 tahun tuh di Riau, bencana asap terus terjadi dan berulang gitu ya, sehingga memang sudah, dan 17 ini 17 tahun kita makan asap ya, makan asap gitu ya, dan buat kami ini sudah kejahatan yang luar biasa, sehingga modusnya juga luar biasa. Dalam data yang kami lansir juga bersama dengan ICW salah satunya, ada banyak sekali modus korupsi di sektor kehutanan salah satunya ya, ada 9 modus kurang lebih korupsi di sektor kehutanan ya. Mantan menterinya masih di dalam proses KPK ya. Dan itu berdampak pada bukan saja kemiskinan tapi juga penghancuran lingkungan yang luar biasa, dan akhirnya dampaknya korbannya lagi-lagi adalah masyarakat. Iya, Pak Wimar bagaimana? Saya boleh menambahkan. Satu hal kita harus ingat bahwa masalah ini internasional. Asap itu dibakar dari lahan gambut Indonesia, tapi dia menyebar ke Singapura, sehingga kita berantem terus ya Pak ya. Kuala Lumpur. Kalau kita dimarahin tuh itu berhak ya, karena kita memang mengganggu udara orang, apalagi Singapura negara secuil gitu, seluruh awannya kena kabut. Kita sih yang tinggal di Jakarta harus tahu dari televisi. Tapi itu masalah internasional. Sekarang ini banyak masalah yang internasional. Teroris juga internasional kan. Mereka tidak dibentuk di sini, tapi di Afghanistan, entah di mana. Perdagangan itu internasional. Jadi masalah ini punya dimensi internasional, dan keuntungannya juga bisa internasional, bukan hanya untuk warga Riau, bukan hanya untuk kinerjanya Pak Jokowi, tapi untuk pamor nama Indonesia, kredibilitas Indonesia di seluruh dunia. Kalau saja Indonesia itu sukses sekarang, katakanlah 1 tahun lagi akhir tahun ada konferensi lingkungan sedunia COP di Paris gitu, dan Pak Jokowi bisa datang melaporkan 1 tahun sukses, itu bagus sekali. Kalau dulu SBY melaporkan rencananya, sekarang yang melaporkan suksesnya ada, tetap presidennya lain ya. Jadi orang akan lihat satu konsistensi Indonesia itu, satu kata dengan perbuatan. Itu sangat menarik. Bisa dihilangkan kesan bahwa presiden kita ini bukan orang internasional. Ini juga untuk membantah tuduhan orang bahwa kita ini didikte oleh kepentingan internasional yang tidak senang lihat pengusaha kelapa sawit itu tambah kaya ya. Ya, kalau rakyat yang bertanam kelapa sawit itu tambah kaya, bagus. Tapi kan yang kayanya hanya pengusahanya, pemiliknya, yang mungkin juga tinggal di Hong Kong, Singapura, paling tidak Jakarta. Jadi itu omong kosong kalau dibilang ini didikte luar negeri. Ini adalah masalah Indonesia, kepentingan Indonesia, tapi harus diselesaikan dengan dukungan internasional. Pak Longgena sepertinya mengganggu sedikit ya. Apa benar Pak, kita didikte Pak sama pengusaha? Masalah lingkungan tidak mengenal batas, betul. Jadi bahkan apalagi negara kita seluas ini, apa yang terjadi di sini mempengaruhi wilayah minimal Asia Tenggara dan bahkan dunia. Hutan tropis kita rusak juga, itu mempengaruhi iklim global dan sebagainya. Asap yang kita keluarkan akibat kebakaran gambut
merusak iklim, merusak atmosfer. Jadi memang ini masalah global. Dan lintas generasi. Lintas generasi juga. Kita tinggal di satu planet yang sama gitu, dan planetnya nggak punya skoci. Ya kalau ada apa-apa dengan planet ini, rumah ini nggak bisa kemana-mana. Jadi satu-satunya cara membuat kita bisa hidup berkelanjutan di sini. Berkelanjutan berarti hidup dengan lebih harmoni dengan alam, tidak merusak, bisa menyempatkan kepentingan lingkungan pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, sosial dan sebagainya. Itu semua. Kalau nggak, kita akan merusak rumah kita sendiri. Harmoni dengan alam yang diucapkan Pak Longgena Ginting itu membuat saya sangat tertarik pada ucapan Menteri Siti Nurbaya yang mengatakan kita harus mengatur hubungan manusia dengan hutan. Ya. Jadi pada tingkat yang mikronya manusia dengan hutan, pada tingkat makronya adalah bahwa kita seluruh umat manusia itu adalah satu planet. Waktu Gunung Krakatau meletus aja udara di langit di Bangkok kan gelap gitu kan. Jadi kita ini tidak ada perbatasan. Sebentar Pak Wimar dan Mbak Alin dan juga Pak Longgena, kita break dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, dan kembali kami panggil kepada Anda untuk berpartisipasi dalam dialog interaktif di nomor telepon 0215743476 atau di 5743478. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog TVRI dengan judul Bagaimana Menjaga Komitmen Pemerintah Joko Widodo dalam menjaga kelestarian hutan. Dan 3 narasumber kita masih ada di studio dalam TVRI, Bapak Wimar Bitular dan dari Yayasan Perspektif Baru, dan kemudian ada Bapak Longgena Ginting dari Greenpeace Indonesia, dan juga Mbak Alin atau Khalid dari Walhi. Saya ke Mbak Alin dulu. Tadi Mbak Alin dari awal sudah mengatakan bahwa penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut Walhi belum tepat. Ya. Lalu bagaimana menjadikannya tepat? Ya, itu tadi seperti yang kami sampaikan bahwa dalam konteks penguatan institusi lingkungan hidup menjadi penting untuk bagi Menteri baru Bu Siti Nurbaya untuk segera merestrukturisasi karena ini penggabungan 2 kementerian ya, dan yang tidak kalah penting agar bisa tepat gitu ya, dan ini juga harus melihat pada kementerian lain ya selain Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Misalnya soal penguasaan tenurial, kami mendorong distribusi fungsi dan kewenangan terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam juga dapat dilakukan secara tepat. Terkait dengan penguasaan tenurial, kami sebenarnya mendorong itu menjadi kewenangan dari Kementerian Agraria. Ya, kenapa juga Jokowi dan JK ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, itu juga sebenarnya kalau tanpa itu apa yang mau diatur juga oleh kementerian tersebut, dan ini juga terkait dengan komitmen politik yang lain, yakni penyelesaian konflik agraria. Pasti distribusi kewenangan yang lebih jelas. Distribusi kewenangan begitu. Kita terima telepon. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Halo. Halo, ya. Ya, selamat siang, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Triono. Pak Triono dari mana, Pak? Dari Palembang. Palembang. Silakan Pak Triono, pertanyaannya. Ya, tanya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Iya, kami ini warga negara. Jadi mengenai apa izin tadi. Ya. Kami ini penempatan transmigrasi tahun 2003-2004. Sampai sekarang belum dapat lahan tersebut dikelola oleh pihak. Jadi mengenai izin prinsip ini, Pak. Jadi minta bantuan publikasi seperti apa? Ya. Langsung ke pertanyaannya, Pak. Bagaimana caranya menyelesaikan lahan kami yang telah digarap oleh pihak PT ini? Ya, baik. Itu saja Pak Triono? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Pak Triono ini beliau adalah peserta transmigrasi tahun lupa tadi tahun berapa. Ya, bagaimana, silakan. Kita ada yang mau menjawab.
Ya, saya kira ini banyak terjadi ya. Dulu program transmigrasi, tapi ketika orang sudah transmigrasi dan sudah mulai ada wujudnya dan kemudian berhasil, itu kemudian masuk berbagai industri, dan ini yang kemudian menimbulkan konflik di masyarakat ya. Nah, ini juga saya kira menjadi PR yang harus segera diselesaikan oleh Pak Jokowi JK. Salah satu komitmennya seperti yang tadi saya sampaikan adalah penyelesaian konflik agraria, dan yang tidak kalah besar penyelesaian konflik agraria itu di sektor kehutanan. Nah, tadi itu kalau Pak Wimar bilang bagaimana harmonisasi masyarakat dan hutan. Nah, kalau kita tahu di sekitar dan di dalam kawasan hutan ada kurang lebih 33.000 desa di dalam dan hidup di sana gitu, dan itu sudah turun temurun begitu ya. Tapi faktanya selama ini mereka tidak memiliki akses dalam mengelola sumber hutan begitu, yang sebagian besar diberikan kepada korporasi, dan ini yang kemudian melahirkan banyak sekali konflik. Tidak kurang dari 7.000 kasus konflik agraria yang terjadi, termasuk di dalamnya di sektor kehutanan. Dan ini saya kira yang mesti segera dijawab, karena kami mendorong ada badan penyelesaian konflik agraria. Pada saat Jokowi datang ke kantor Walhi, salah satu janjinya adalah dia setuju ada badan penyelesaian konflik agraria selain Kementerian Agrarianya sendiri. Iya, Pak Wimar. Satu hal yang belum pernah dilakukan oleh menteri yang lalu, baik Menteri Kehutanan maupun Menteri Luar Negeri, itu tidak mengakui pentingnya masyarakat adat. Saya tersemangati oleh ucapan khusus Menteri Siti Nurbaya yang mengatakan ini kurang banyak dibicarakan sebab itu sangat penting untuk hutan. Kalau kita ingat, pada waktu masyarakat adat tuh bebas di hutan mereka masing-masing, hutan tuh terpelihara dengan baik. Soalnya walaupun mereka bercocok tanam, mengambil hasil hutan, tapi dia tidak merusak hutan itu malah sendiri. menanam kembali. Ya, karena itu adalah jaminan untuk bergenerasi. Datanglah pengusaha besar ingin dapat keuntungan cepat, maka masyarakat adat tuh tergeser, dan bahkan yang melawan kena teror dan banyak sekali kasus kekerasan dari pihak pengamanan perusahaan besar. Untung di Indonesia ini ada himpunan masyarakat adat yang sangat efektif, bahkan di seluruh dunia ini barangkali paling besar, federasi puluhan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, mereka memperjuangkan agar hak-hak masyarakat adat itu kembali, dan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan bahwa hutan negara itu dikembalikan pada masyarakat adat, tinggal pelaksanaannya. Jadi itu juga Jokowi itu enak, itu udah dikasih macam-macam formulir, tinggal diisi, macam-macam jalan tinggal dijalankan. Nah, jadi yang penting di hutan ini sekarang adalah bagaimana memberdayakan, membuat masyarakat lingkungan itu berdaya. Jadi empowering community rights ya. Kalau communities itu empowered, dia akan selesai sendiri, dan saya yakin itu empowered kalau tidak dihalangi oleh kapital besar dan pemerintah yang nyeleweng. Dengan pasangan Jokowi Siti Nurbaya, mudah-mudahan hak masyarakat adat itu akan kembali kepada yang layak. Baik, kembali kita terima telepon. Ya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Pak. Dengan siapa, Pak? Mau ikut saran dengan Pak Budianto dari Bogor. Pak Budianto ya, dari Bogor, silakan Pak. Jadi saya singkatnya supaya mau memberi saran. Tadi saya apresiasi sekali ya analisa para ahli tadi tentang kasus penyalahgunaan hutan lah gitu ya. Nah, jadi saya pikir saya cuma mau saran bahwa harus ada penegakan hukum dari seluruh komponen masyarakat, baik yang sekarang menjadi yudikatif maupun yang masih menjadi legislatif, untuk merumuskan hukum gitu yang agak keras terhadap pelanggar-pelanggar penyalahgunaan hutan. Karena itu kuncinya, kelihatannya dari uraian tadi kan banyak sekali penyimpangan yang terjadi, tapi penegakan hukumnya masih kurang gitu. Ya. Jadi ada semacam hukum yang dibuat yang agak keras gitu terhadap pelaku-pelaku pelanggaran gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budianto dari Bogor. Ya, saya mungkin ke Pak Longgena. Bagaimana penegakan hukum? Ya,
mungkin perlu ditambahkan penegakan hukum yang adil ya, karena Adil. Banyak juga hukum yang tidak adil, tapi betul bahwa hukum yang adil harus ditegakkan. Sebetulnya kita tidak kurang hukum secara tekstual, bahkan hukum kita tuh dianggap paling maju. Undang-undang lingkungan hidup itu nomor 32 dianggap salah satu yang paling progresif gitu ya. Undang-undang sampah, baca aja bilang wow ini luar biasa gitu. Pun ya itu jadi hanya tinggal di kertas sayangnya, tapi memang semua itu harus ada kelembagaannya. Jadi ada hukum, ada kelembagaan, dan ada culture-nya juga, budayanya untuk membangun. Jadi 3 itu yang memang harus dibangun. Saya sepakat sekali bahwa memang hukum harus ditegakkan. Banyak masalah di negara juga karena hukum nggak tegak. Ibaratnya seperti orang sering bilang seperti parang, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi memang harus justice tadi juga harus ada di situ, sehingga soal hutan itu jelas. Soal tadi disebut oleh Pak yang pertama ya Pak Haris tentang tanahnya yang tidak jelas, tata batas tidak jelas. Pak Triono dari Palembang. Tanah hutan Taman Nasional Kesunilo 80% isinya kelapa sawit gitu kan, bagaimana mungkin kalau itu tidak ditegakkan hukumnya. Jadi hal-hal gitu memang ini saya pikir sudah diakui oleh Presiden Jokowi dan Yusuf Kala bahwa hukum memang perlu jadi landasannya untuk kalau boleh kita membandingkan negara-negara dengan negara lain soal penegakan hukum pelanggaran ini terhadap kehutanan ini, bagaimana? Ya, saya bilang tadi kalau secara tekstual hukum kita udah banyak yang cukup, tapi pelaksanaannya. Jadi saya pikir kelemahan kita dibanding negara lain barangkali adalah di enforcementnya, di pelaksanaannya, penegakan hukumnya. Belum lagi bicara tentang kapasitas kita yang kurang untuk menegakkan hukum, belum lagi bicara tentang tadi yang pilih kasih untuk penegakan hukumnya, dan banyak masalah ya. Saya pikir kita udah tahu apa masalahnya, tinggal bagaimana dengan pengaruh yang ada sekarang oleh Pak Jokowi itu dirubah ya, pengaruh itu, sehingga orang bisa bersama-sama bergerak untuk meningkatkan itu. Ya, sebentar kita telepon lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Roy di Rawabambu. Pak Roy di Rawabambu. Iya. Ya, silakan Pak Roy. Jakarta, ya. Pertanyaannya apa sih yang bisa dilakukan untuk asap nih, kan di mana-mana di Sumatera, Kalimantan, terus juga longsor di Aceh gitu ya. Sejauh mana perhatian orang-orang yang peduli terhadap lingkungan atas bencana-bencana tersebut yang terjadi, sehingga padahal momentumnya ini tepat untuk mendesak itu gitu ya, mendesak kementerian terkait begitu ya untuk fokus ke situ. Di Kalimantan misalkan sekarang sekolah mulai diliburkan, penerbangan terhambat. Di Sumatera Selatan masih terjadi asap juga, dan terutama mungkin perlu juga didorong bagaimana komitmen orang-orang yang bergerak di lingkungan itu tentang Papua gitu. Bagaimana sikap terhadap pemerintahan sekarang dengan kondisi hutan yang tersedia di Papua mengalami perusakan begitu masif. Mungkin itu dulu. Ya, baik Pak Roy, terima kasih. Selamat siang. Ya, mungkin pertanyaan semua kita ya, pertanyaan semua orang. Ya, siapa yang mengenal? Pak Bima? Kalau ditanyakan bagaimana perhatian masyarakat, Oke, maaf. Saya kurang jelas pertanyaan. Oke, maaf. Sebentar, kita telepon lagi. Ya, halo, selamat siang. Halo? Siang. Selamat siang, dengan siapa Pak? Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Wasro, ini di Brebes. Di Brebes Pak Wasro, ya. Silakan Pak Wasro. Iya. Saya ini sedang melihat ya ini dialog TVRI dalam masalah mengatasi masalah kebakaran. Kalau kita lihat hutan di luar Jawa ini kan sangat luas sekali Pak ya. Tapi saya lihat tidak ada akses jalan atau pembagian peta untuk masalah jalan kebakaran Pak. Nah ini yang saya sarankan, bagaimana kalau itu nanti dibuat jalan Pak. Oke, dengan luasan berapa lah, 50 atau berapa. Nah itu tujuannya untuk mengatasi kebakaran, walaupun dengan biaya yang besar Pak. Nah itu saya rasa dengan adanya jalan
itu bisa memperkecil kebakaran. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Pak Wasro dari Brebes. Selamat siang. Iya. Itu usul konkret sekali, Pak. Jadi saya kira itu bisa langsung kalau Ibu Siti Nurbaya nonton tadi mana atau Pak Jokowi nonton, bisa dicatat di dalam ratusan usul masyarakat yang sangat bagus. Tinggal ada dukungan politik. Tidak kurang saya kira kreativitas masyarakat untuk menyumbang pada penyelesaian masalah. Iya. Pak Longgena bagaimana, Pak? Ya, saya pikir juga termasuk merespon dari Pak Triyono di Palembang tadi menyatakan mengenai masalah asap juga dan soal Papua ya. Saya pikir betul sekali bahwa kalau kita lihat tadi masalah asap di mana berada itu memang kebanyakan di lahan gambut. Jadi mau tidak mau untuk mengatasi kebakaran hutan sekarang juga dengan cara melindungi gambut dan mengatasi kebakaran hutan bukan pada saat terjadi kebakaran, tapi justru sebelum terjadi kebakaran. Jadi karena kita kalau jadi pemadam kebakaran itu susah. Nggak akan pernah, apalagi apinya udah terlalu besar. Apalagi di musim kemarau. Apalagi musim kemarau, mau pesawat buat hujan buatan, mau semprot, nggak akan bisa. Hanya hujan yang bisa menghentikan kebakaran hutan. Jadi memang harus bisa diatasin pada saat tidak kebakaran hutan, yaitu melindungi gambut. Gambut ini harus dibudidaya sesuai dengan ekosistemnya, jangan dikeringkan. Begitu dikeringkan ini seperti sekam yang udah kering, yang tinggal satu percik api, terbakar. Jadi perlindungan hutan gambut itu perlu dilakukan. Sudah ada PP-nya juga, jadi secara peraturan sekali lagi sudah ada. Itu diperkuat, di-enforce, jadi sekaligus direview, izin-izin sudah terlanjur keluar di atas lahan gambut, jadi itu dicabut. Nah, lalu tadi tentang yang, ya usulan Pak Wasro, saya pikir itu usulan yang menarik sekali. Dan tadi juga ada pertanyaan dari Pak Roy mengenai banyak orang yang peduli tentang masalah kehutanan. Nah, teman masih agak takut gitu ya. Sejauh mana kerahasiaan ini bisa didapatkan untuk orang-orang yang ingin memberikan informasi dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah kehutanan? Ya. Tadi sempat ditanyain masalah itu. Saya pikir partisipasi masyarakat adalah kunci ya. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin terlibat berpartisipasi dalam menjaga hutan, harusnya bisa diekspresikan langsung. Masyarakat bisa secara individu, bisa berkelompok, bisa juga melalui organisasi lokal barangkali yang ada di tempat beliau, atau juga langsung dengan pemerintah ke media massa. Salah satu juga adalah yang paling efektif saat ini ya. Jadi ada banyak channel yang bisa agar informasi bisa sampai ke tangan yang memerlukan. Dan Walhi salah satu orang yang menjadi tumpuan harapan. Ya kan, masyarakat kan? Ya, bagaimana? Ya, saya kira menarik kalau soal aspirasi warga. Salah satu janjinya dalam 18 komitmen itu adalah pembentukan kanal aspirasi warga yang akan diawasi dan ditindaklanjuti. Dan undang-undang kita cukup melindungi ya, melindungi bagi warga negara yang melakukan penyelamatan lingkungan. Bahkan di Undang-Undang 32 tahun 2009 itu pada pasal 616 menyebutkan siapapun warga negara yang melakukan perlindungan terhadap lingkungan, penyelamatan terhadap lingkungan itu tidak bisa diperdata atau dipidana. Selama ini kalau menghadapi korporasi sebagai aktor perusaknya, masyarakat selalu dikriminalisasi. Undang-Undang 32 itu memberikan perlindungan terhadap siapapun warga negara yang akan menyelamatkan lingkungan. Nah, ini saya kira harus kita suarakan secara bersama-sama. Ya, Pak Longgena, saya ingin bertanyakan soal moratorium tata kelola kehutanan. Ya, yang katanya sudah setahun ya, Pak ya? Ya, seperti kita ketahui pada tahun 2011 Presiden SBY memberlakukan moratorium hutan, dalam arti bahwa pada saat itu harus ada jeda pemberian izin atau penebangan di kawasan hutan yang ditentukan, yaitu di hutan-hutan alam, dan sudah dibuat petanya. Dan kemudian moratorium tersebut diperpanjang 2 tahun lagi dari tahun 2013 hingga 2015. Nah, sudah 2 kali, jadi 4 tahun moratorium. Ini satu kebijakan yang bagus sekali untuk memberi kesempatan kepada pemerintah sebetulnya untuk memperbaiki tata kelola governance di sektor kehutanan kita. Yang tadi ada masalah tumpang tindih, izin, ada kewenangan, pusat daerah dan sebagainya. Ini ada masa sebetulnya merefresh lagi ya kebijakan tersebut, mereview mana yang tumpang tindih, memperbaiki. Tapi sayangnya masa itu disia-siakan, berlalu sekarang. 2015 Mei moratorium ini habis, artinya akan ada pengeluaran izin. Nah, kekhawatiran kita bahwa kalau berakhir maka akan ada percepatan pemberian izin. Sia-sialah semua kemarin keberlakuan itu ya. Jadi legasi hijau yang kemarin dibuat oleh pemerintah sebelumnya akan hilang dalam asap. Jadi
kita mengharapkan nanti bahwa sebelum ini tuntas dan perlu diperpanjang dulu dan tidak cukup diperpanjang. Orang banyak menyalahkan moratorium karena dianggap tidak berhasil, karena memang tidak diapa-apakan. Jangan disalahkan moratoriumnya, tapi karena kita tidak melakukan apa-apa pada masa moratorium. Jadi barangkali patut dipertimbangkan untuk memperpanjang kembali setidaknya 2 tahun lagi agar ada kesempatan lagi menata ulang lagi, sehingga ketika sudah penataannya beres, governance-nya beres, kita bisa bergerak lagi dalam sebuah sistem yang lebih berkelanjutan. Pak Wimar, apakah ini juga harapan atau masukan buat Presiden Jokowi, Pak? Oh iya, tapi kita sekali lagi saya optimis. Ini kan baru 2 minggu barangkali ya Jokowi jadi presiden. Tapi sejak sebelum jadi presiden dia sudah berkunjung ke kantor Walhi, kantor Aman, sudah bertemu dengan Greenpeace. Persiapannya sudah banyak. Menteri baru berapa hari sudah berdialog dengan sangat baik. Jadi saya anggap ini semuanya permulaan yang baik. Kita tidak usah melihat kegagalan pemerintah masa lalu dan menganggapnya kegagalan pemerintah, kan beda pemerintahnya. Itu sampai sekarang kami optimis, tapi perlu memang didesak, terus didorong oleh masyarakat, ditagih janjinya, karena memang selama janjinya masih tetap janji, ya dia tetap janji gitu. Mbak Alin bagaimana? Ya, saya ke soal kebijakan ya, yang ini menjadi penting untuk segera di PR ini diselesaikan. Ada banyak sekali peraturan pemerintah yang belum dituntaskan oleh SBY untuk mengimplementasikan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu adalah salah satu yang harus bisa menjadi prioritas Menteri Ibu Siti Nurbaya di pemerintahan ini dengan kementerian barunya. Jadi ada banyak sekali PP, dari 21 baru 3 yang dikeluarkan PP-nya. Artinya ini pekerjaan yang luar biasa besar. Pekerjaan rumah kita masih banyak ya untuk. Betul, banyak sekali. Catatan dari Greenpeace bagaimana? Ya, PR lingkungan memang banyak, tetapi tadi dengan optimisme kita optimis bahwa ini kita bisa bergerak ya untuk memperbaiki kembali krisis lingkungan menjadi ke arah yang lebih berkelanjutan gitu. Itu aja sih. Ya, Pak Wimar, selain pesan-pesan tadi juga masukan, sudah kita sudah bicarakan masalah masukan dan juga pesan kepada Presiden Joko Widodo. Optimisme Pak Wimar sudah ditularkan ke kita semua ini bahwa kabinet yang baru yang dibentuk oleh Presiden Jokowi akan mampu menyelesaikan. Tinggal Pak Jokowinya melakukan belusukan ke hutan Riau. Kami sudah melakukan petisi dengan change.org seminggu lebih, sudah 15.000 suara. Kita sudah kirim surat. Saya memang minta ketemu, tapi tidak kenal begitu ya. Mudah-mudahan melalui TV ini kesungguhan, ketulusan para aktivis lingkungan bisa menjadi perangsang untuk beliau pergi ke hutan Riau. Ya, mungkin pemirsa juga di rumah bisa melihat bahwa di layar kaca Anda ada www.change.org/belusukan asap. Iya, betul. Belusukan asap. Ya, Mbak Ali sendiri bagaimana? Apa masukan pesan khusus untuk Pak Jokowi? Iya, saya kira di tengah situasi dan tantangan lingkungan seperti ini, memang leadership dari Presiden menjadi sangat dibutuhkan. Dan ini saya kira kemarin kita sekian lama seperti di negara autopilot gitu, dan sekarang waktunya menunjukkan bahwa kita punya pemimpin yang bisa berbuat lebih konkret lagi. Iya, lebih konkret. Ya, terus harapan terakhir dari Pak Longgena bagaimana? Ya, melanjutkan apa yang dikatakan oleh Mbak Ali tadi, bahwa Jokowi ada di kekuasaan sekarang dan berharap bahwa kekuasaan itu digunakan bukan hanya sekedar duduk di kekuasaan, tetapi menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perubahan gitu. Baik, Pak Wimar dan juga Mbak Alin dan juga Pak Longgena, terima kasih. Menarik sekali bahwa berbicara masalah kelestarian hutan dan juga kehutanan memang butuh peran Bapak-bapak dan juga Mbak Alin semua ini supaya bisa terselesaikan masalah kehutanan. Dan mudah-mudahan dengan kementerian yang digabung ini bisa lebih bergerak cepat begitu ya Pak Wimar ya. Tidak lambat ya Pak. Betul. Baik. Terima kasih atas kehadiran dalam perbincangannya. Selamat siang. Demikian saudara perbincangan kami untuk siang hari ini dalam Dialog TVRI mengenai komitmen pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam menjaga kelestarian hutan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.